Perkenalkan, nama saya Adrian Lesmana dengan NIM 240306025 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ayam broiler, klasifikasi ilmiah dengan Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformis, famili Pacinidae, genus Gallus, spesies Gallus domesticus, dan subspesies Neornites. Berikut ini anatomi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan anatomi dari bulu. Yang pertama ada plumae. Plumae adalah bulu penutup bagian luar yang juga membentuk tubuh dari unggas. Termasuk tipe plumae adalah bulu sayap dan ekor. Bagian-bagian plumae antara lain kalamus atau tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Yang kedua, selanjutnya ada rachis. Lanjutan dari kalamus dan merupakan penyokong dari vexillum. Yang selanjutnya ada vexillum. Vexillum adalah bendera bulu yang terdapat di kanan dan kiri rachis. Selanjutnya ada plumae, terdapat pada burung yang masih muda seperti ini dan burung yang sedang mengeram, yang berguna untuk mengurangi hilangnya panas tubuh. Memiliki kalamus yang pendek, rachis mereduksi dengan berbagai panjang dan fleksibel, sedangkan barbulainya pendek. Selanjutnya ada phyloplumae. Seperti ini, mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan ujungnya terdapat pada barbae dan barbulai. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang. Menurut letaknya, bulu unggas dibedakan menjadi tekrites, bulu yang menutupi badan rekrites, bulu yang terdapat pada pangkal ekor remiges, bulu pada sayap pareterum, bulu yang menutupi daerah bahu alas puria, bulu kecil yang menempel pada ibu jari atau digiti kedua pada ekstremitas posterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ eksternal pada ayam. Yang pertama ada pada caput. Nah, ini bagian caput atau kepala. Yang kedua rostrum atau paruh, untuk berfungsi untuk mematuk makanan. Merupakan mulut pada unggas yang disusun oleh maksila atau rahang atas dan mandibula rahang bawah. Yang ketiga ada cavum oris atau rongga mulut di bagian dalam. Yang keempat adalah nares anterior atau lubang hidung berjumlah sepasang. Bisa dilihat. Yang kelima ada kera atau jengger, merupakan tonjolan kulit pada pangkal rostrum. Yang keenam ada organon visus atau indera penglihatan, dikelilingi oleh kulit yang berbulu berjumlah sepasang dan memiliki dua kelopak mata yang dapat digerakkan. Yang ketujuh, cervix, bagian ini atau leher, berbentuk panjang dan fleksibel yang menghubungkan caput dengan truncus. Yang kedelapan, truncus atau badan, ini bagian truncus. Pada truncus terdapat bulu yang tebal. Yang kesembilan ada ekstremitas anterior, memiliki sayap berjumlah sepasang yang disokong oleh tulang-tulang. Yang kesepuluh ada ekstremitas posterior, terdiri atas ruang pertama dan kedua dan terdapat syang. Ke-11 kaudal atau ekor. Pada bagian ini terdapat bagian kloaka atau tempat pengeluaran feses. Sekian. Oke, perkenalkan, nama saya Adrian Lesmana dengan NIM 240306025. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ eksternal pada kelinci, mengenai fungsi beberapa bagian tubuh kelinci. Yang pertama ada kepala atau caput. Di kepala ini terdapat beberapa bagian, seperti yang pertama ada rhisma oris atau mulut yang berfungsi untuk mengonsumsi makanan dan air. Ini di bagian mulut. Selanjutnya ada fibrisae atau kumis. Ini di bagian fibrisae. Di bagian fibrisae ini adalah berfungsi untuk merasakan lingkungan sekitar dan membantu navigasi. Selanjutnya ada nares externus atau lubang hidung. Ini bagiannya. Maaf tidak terlalu nampak ya. Bagian ini berfungsi untuk bernafas dan mencium aroma makanan. Selanjutnya ada organ penglihatan atau organovisus. Di bagian organovisus terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama ada bulbus oculi atau bola mata. Ini bagian bola matanya, yang terdiri dari yang satu ada kornea,
berfungsi untuk melindungi mata dan membiaskan cahaya. Yang kedua ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang selanjutnya ada pupil di bagian paling tengah dari mata. Adalah lubang di tengah iris yang mengatur cahaya yang masuk. Selanjutnya ada palpebrae atau kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi mata dan membantu menjaga kelembapan. Selanjutnya organ pendengaran atau organon auditus. Yang pertama ada auricules atau daun, ini bagian auricules atau daun telinga yang menangkap gelombang suara dan membantu dalam pendengaran. Selanjutnya ada porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar yang mengarahkan suara ke dalam telinga. Ini bagiannya. Yang keempat ada truncus. Di truncus terdapat beberapa bagian. Yang pertama terdiri dari toraks atau dada. Ini di bagian toraks atau dada yang berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada abdomen atau perut. Nah, di bagian bawah ini adalah abdomen atau perut yang berfungsi untuk menampung organ pencernaan seperti lambung dan usus. Selanjutnya ada dorsum atau punggung. Maaf, dibalik dulu ya. Berfungsi untuk mendukung struktur tubuh. Ini bagian punggung. Selanjutnya ada glutae atau paha. Bagian glutae atau paha ini berfungsi untuk menghubungkan bagian atas dan bagian bawah tubuh dan sekaligus membantu dalam pergerakan. Selanjutnya ada umbiculus atau pusar. Maaf tidak tertutup dulu bagiannya. Ini memiliki fungsi untuk sebagai titik penempelan otot. Selanjutnya ada mamae atau payudara. Maaf sekali lagi ini tidak terlalu nampak, terlalu banyak ditutup bulu. Berfungsi hanya terdapat pada betina dan berfungsi untuk menyusui anak-anaknya. Selanjutnya ada anus. Maaf ya, anus bagian belakang. Mana ya? Nggak ada. Maaf ya, tidak ternampak lagi. Berfungsi untuk saluran terakhir dari sistem pencernaan untuk mengeluarkan sisa makanan. Selanjutnya ada organ genitalia atau organ reproduksi. Organ reproduksi ya banyak yang tahu. Berfungsi dalam reproduksi. Pada jantan terdapat penis dan pada betina terdapat vulva. Yang terakhir selanjutnya ada ekstremitas. Ekstremitas terdiri dari cranialis. Yang kedua ada brachium atau lengan atas. Ini bagian brachium atau lengan atas yang berfungsi untuk bergerak dan mencengkram. Selanjutnya ada antebrachium atau lengan bawah, bagian lengan bawah yang berfungsi untuk mendukung pergerakan. Selanjutnya ada manus atau tangan, bagian manus atau tangan yang digunakan untuk menggenggam dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada caudalis yang pada lingkungan, terdiri dari caudalis. Selanjutnya ada femur atau paha yang mendukung berat badan dan pergerakan. Selanjutnya ada crus, banyak ya. Crus atau kaki bawah yang membantu dalam berlari dan melompat. Sekian penjelasan dari organ eksternal pada kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.